لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب جكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM dan juga pengurus daripada Masjid Baitur Rahman, yang kesemuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, bahagia, sukses, selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, yang kesemuanya juga mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang perjalanan hidup manusia, ada saatnya di mana manusia itu berada pada satu dimensi mencari Tuhannya. Kalau kelas kita Pak, mencari hidayah. Kalau saja kita mau sedikit mengupas tentang ayat-ayat Allah yang terkait dengan bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Kalau ditanya, Bapak kira-kira ingat ya waktu Bapak masih tinggal di rahim ibu? Ingat ya? Belum bisa ingat. Kenapa? Karena masih di dalam rahim ibu dan otak kita pun ya belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, yang pertama, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Jelas dalam satu ayatnya di dalam surat Al-A'raf, Allah ingatkan kembali kepada kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Saksikanlah olehmu wahai jabang bayi. Ini kita pernah jadi jabang bayi. Bahwasanya aku ini adalah Tuhanmu. Qalu, mereka tuh semua kita para jabang bayi saat itu mau yang ingkar nantinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nantinya dia bakal beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, spontan mengakui qalu bala syahidna. Ini yang pertama Pak, pokok utama.
Yang kedua, Allah utus mereka para rasulnya, mereka para nabinya, untuk memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Ya. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus menjadi seorang nabi, diutus menjadi seorang rasul, wahyu yang pertama turun di Gua Hira. Ya. Ayatnya jelas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nih tugas utama Rasul, supaya kita dipandai maka belajar, baca. Maknanya baca atas nama Tuhanmu, atas nama kekuasaan Tuhanmu. Udah dikenalin kita dari nabi sebelumnya. Ada 124.000 nabi yang kita dikenal di dalam makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 124.000 nabi Allah pilih 20 orang nabi yang kemudian Allah jadikan dia juga sebagai rasul. Kalau nabi totalnya 124.000 nabi, rasul 315. Tapi yang tercatat, yang Allah kisahkan, yang Allah risalahkan di dalam Al-Qur'anul Karim cukup dengan 25 orang nabi aja. Ya. Di sana Allah tegas katakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Nih ayat menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan risalah, menceritakan mereka para nabinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan semua risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah ceritain nabi dan rasulnya di dalam Al-Qur'an. Udah pernah dengar belum ceritanya? Insya Allah udah dengar, tapi belum semuanya mungkin, dan maknanya belum sampai kepada kita. Makanya hari ini kita coba bahas. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dan semua risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Untuk apa sih maksudnya Allah? Yang pertama, ini pokok pembelajaran kita. Ma nusabbitu bihi fu'adak, agar supaya kami teguhkan hatimu, kami mantapkan jiwamu, kami kokohkan, kuatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kenapa? Waja'aka fi hadhil haqq. Yang kedua, bahwasanya risalah mereka para nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Qur'anul Karim tidak lain dan tidak bukan adalah mengandung nilai dari sebuah kebenaran. Jadi nggak ada cerita yang bohong. Nggak sama ketika Bapak baca komik tentang Petro, Bapak baca komik tentang Superman, Bapak baca komik tentang Spiderman, itu mah cerita bohong belaka. Tapi ketika Bapak mempelajari Al-Quran dengan mereka, risalah mereka para nabi dan rasul, semuanya Allah datangkan kebenaran. Dan kebenaran itu hak mutlaknya, prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hakikatnya adalah miliknya Allah. Hanya Allah yang benar. Dan kita berada pada satu titik keraguan-raguan. Ini kita makhluknya Allah. Ya. Waja'aka fi hadhil haqq. Yang pertama, manusabbitu bihi fu'adak, mengokohkan keimanan kalian, menceritakan kebenaran. Dan yang ketiga adalah waja'aka fi hadhil haqq wa mau'izah, ada nasihat di dalamnya. Bapak jadi orang kaya, pelajari kisah risalah Nabi Sulaiman, ada nasihat di dalamnya. Bapak jadi orang miskin, pengen sabar, belajar dari Nabi Ayub, risalahnya Nabi Ayub alaihissalam. Bapak punya wajah jelek, pengen jadi orang ganteng, belajar dari risalah Nabi Yusuf alaihissalam. Apapun, kalau Bapak mau belajar. Kadang-kadang datang ke majelis ilmu aja, ya maaf ya Pak ya, males banget. Nanti kita coba bahas tentang perjalanan manusia bagaimana sih Allah itu mengangkat derajat mereka orang-orang yang berilmu. Ya,
Manusabbitu bihi fu'adak, mengokohkan keimanan kalian. Waja'aka fi hadzal haq, karena risalah mereka para nabi adalah kebenaran. Wa mau'izah, ada nasihat di dalamnya. Wa dzikra lil mu'minin, dan ada sebuah perenungan, pemikiran. Allah suruh berpikir kita. Dengan cukup Allah ceritakan mereka para nabi dan rasul yang dicatat di dalam Al-Qur'anul Karim, supaya kita menjadi orang-orang yang berpikir. Wa dzikra lil mu'minin, hanya pada satu kapasitas orang yang mau berpikir adalah mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak nih Pak sampai di sini? Paham ya? Jadi yang pertama targetnya Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Kalau Allah sudah bercerita tentang mereka para nabi dan rasulnya di dalam Al-Quran, yang pertama yang dikokohkan adalah nilai dari sebuah keimanan. Terkait pada pembahasan awal, bahwasanya Allah banyak cara mengenalkan dirinya sebagai Tuhan. Kalau risalah Nabi Muhammad SAW lewat wahyu yang pertama yang Allah turunkan dengan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu sudah sempurna Pak. Allah sudah memperkenalkan dirinya lewat Tuhan sebagai Tuhan lewat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana caranya Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan? Lewat risalah Nabi. Mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai ketemu Nabi Isa alaihissalam. Perhatikan. Wahyu yang pertama Allah turunkan untuk Nabi sebelum Nabi Muhammad, ini kan perjuangan para Nabi, ya. Nabi terdahulu itu hanya memperkenalkan Allah sebagai Tuhan, dan kalian punya iman sama Allah. Intinya gitu. Ayatnya mana? Buktinya mana? Kita harus punya dalil. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah, ini sesungguhnya aku adalah Allah. Lihat bagaimana caranya Allah memperkenalkan dirinya. Aku ini adalah Allah. Allah kenalkan dirinya mulai dari zamannya Adam alaihissalam sampai ketemu Nabi Isa alaihissalam, cukup dengan dalil wahyu ini. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, kalimat perintahnya Pak, maka beribadahlah kamu kepadaku, kata Allah. Lewat apa? Ya, fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Lewat cara ibadah yang namanya sholat, untuk mengingatku. Jadi kalau Bapak setiap hari disuruh sholat, itu untuk mengingat Allah. Tanda terima kasih seorang hamba kepada Tuhannya. Bapak hirup udara, Allah gratis, Allah kasih. Bapak bisa minum, Allah kasih gratis. Bapak bisa makan, Allah kasih gratis. Maknanya adalah kesehatan. Bapak bisa menikmati minuman, Bapak bisa menikmati makanan. Walaupun proses pencariannya adalah ikhtiar kita manusia. Paham sampai di sini? Insya Allah. Lantas apalagi? Nanti ketika Bapak akan mati dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perkenalkan dirinya lagi. Kematian seorang yang beriman, buktinya kematian orang yang beriman yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah buktikan lewat satu ayatnya, wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuh kalau kata malaikat udah mangkal Pak, ngadepin orang yang beriman. Mau cabut ruhnya lewat kepalanya, disebab sama kepalanya. Mau ngapain lewat sini, nggak bisa. Otak manusia yang beriman ini adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lewat pemikirannya dia dakwah Islamiyah. Lewat cara berpikirnya dia bantu bangun masjid dengan kreasi pikirannya. Lewat tangannya dia biasa transaksi sedekah, nggak bisa malaikat mau ke situ. Lewat kakinya nggak bisa, kakinya biasa jalan ke masjid, menuntut ilmu, berjamaah sholat di masjid, nggak bisa Pak. Cukup malaikat Israel datang kepada Allah, wahai Allah, manusia pulang bin bulan nggak bisa, susah banget saya cabut namanya. Bagaimana caranya Allah? Nampakkan wujud lewat satu kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kasih kabar gembira. Nih surga dinampakkan bagi mereka orang-orang yang beriman, imannya adalah istiqomah. Udah Pak, cukup.
Udah kita bisa kenal Allah. Literaturnya lebih lengkap lagi di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah turunkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Intinya kita disuruh belajar. Orang beriman istiqomah imannya, istiqomah ibadahnya, biar dia sempurna imannya, biar dia sempurna ibadahnya, dia harus belajar. Saya seringkali sampaikan, Kul, katakan Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama mereka orang-orang yang berilmu dengan mereka orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Ibadah orang yang berilmu, Pak, dengan ibadah orang yang tanpa ilmu beda. Intinya kita disuruh belajar dan jangan pernah bosan untuk belajar. Siapapun yang ngajar, ustadznya dari jauh ke, ustadznya dari dekat ke, yang penting dia dakwah menyampaikan yang hak, yang melarang yang batil. Udah belajar yang benar. Datang ke majelis ilmu. Kita datang nggak bisa apa-apapun, itu dapat pahala yang luar biasa. Nanti kita ungkap dalam perjalanan hidup menuntut ilmu. Insya Allah kalau ada waktu dan umur saya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doain ya Pak ya, biar panjang umur, biar sehat. Hari ini kita coba belajar dari pengenalan Allah lewat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, lewat satu nabi aja. Karena ada di bulan Zulhijjah nih, biar kita tahu. Ibrahim bin Adham itu dilahirkan di dalam tahun 2265 sebelum Masehi. Artinya gini, kalau kita sekarang berada di dekade 1443 Masehi, ya, jadi 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ya, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dilahirkan, kondisi di negara yang namanya Raja Namrud, rajanya bengis, naudzubillah min dzalik, kuasaannya luar biasa, ngaku jadinya dia adalah sebagai Tuhan, ngaku dirinya sebagai Tuhan, naudzubillah min dzalik. Pengen kuasa bukan 3 periode lagi Pak, seumur hidup. Pengen jadi Tuhan lagi, pengen terus hidup selama-lamanya, naudzubillah min dzalik. Satu hari dia tidur dan bermimpi bahwasanya dia diambil tuh mahkota kerajaannya oleh seorang laki-laki. Kisah mimpinya disampaikan kepada mereka tukang ramal, tukang tenung saat itu. Apa katanya? Mereka orang-orang yang menjadi peramal, tukang tenung, namanya Raja Namrud. Dia mengisahkan, mengibaratkan bahwasanya akan lahir seorang laki-laki yang akan merampas mahkota kerajaannya Namrud. Luar biasa, ya. Singkat cerita, kekhawatiran itu teramat sangat besar. Namanya manusia Pak. Kalau udah mau kehilangan jabatannya udah payah tuh, udah gesek-gesek. Nah, nyari orang pintar ke sana, nyari orang pintar ke sini, ya enggak? Ya pengen naik jabatan, jangan kan pengen naik jabatan, pengen jadi bupati, pengen jadi camat. Maaf. Ya, nggak ngebahas ke sana. Raja Namrud khawatir mahkota kerajaannya akan pindah ke tangan seorang laki-laki yang diibaratkan lewat tabir mimpinya oleh tukang tenung, tukang ramal pada saat itu. Setiap bayi yang lahir bunuh. Jadi setiap lahir bayi laki-laki bunuh semuanya. Saat dimana Azar lewat istrinya melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tahu berita ini. Nabi Ibrahim lahir dan masih anak-anak, baru lahir dibawa ke hutan, ditaruh di dalam gua, disembunyikan oleh Azar. Bagaimana caranya hidup Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dewasa, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi mukjizat bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini kuasanya Allah Pak. Literaturnya gini, singkat cerita, negara Namrud ini dengan kepemimpinan yang biadab, bengis, naudzubillah min dzalik, menjadikan kaumnya adalah mereka orang-orang yang ingkar sama Allah, musyrik semuanya. Tumbuh kembang Nabi Allah Ibrahim atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah setelah dia tinggal sampai dewasa, dia menghindar dirinya dari bentuk kemusyrikan, dia kembali ke desanya. Kemudian yang diajarkan siapa? Kalimat Tuhannya adalah Azar, bapaknya pembuat berhala, pembuat patung yang kemudian disembah oleh masyarakat pada saat itu. Wahai bapakku, katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha mengatur. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang punya keluasan dalam segala bentuk kekuasaan. Azhar nggak percaya. Kamu jangan ajarkan perihal Tuhan kepada sudahlah keyakinanmu dengan keyakinanmu, ya, nggak mau diajak masuk Islam. Sama ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada pamannya, ya amma qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katakan paman tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang marah bukan pamannya tapi Abu Jahal dan Abu Thalib saat itu. Perhatikan, diajarin lewat dakwahnya anak kepada ayahnya, tidak digubris, dan Allah katakan dengan tegasnya, wahai Ibrahim, tinggalkan bapakmu dan lepas tauhidmu dengan orang tuamu. Allah sudah ultimatum demikian, baru Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lanjut. Lewat mana Nabi Allah Ibrahim berani berdakwah tentang Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala? Lewat sebuah pencarian, Pak. Enggak sembarangan. Lewat pencarian dirinya kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mana sih ayatnya? Bapak bisa lihat di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-An'am ayat ke-76 sampai dengan ayat ke-79. Ketika malam telah tiba, gelap terjadi dalamnya. Falamma janna alaihi al-lailu ro'a kawkaba qala hadza rabbi. Apabila malam telah menjadi gelap, ro'a kaukaba, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melihat bintang ke bintang. Qala hadza, dia katakan tuh yang namanya bintang, hadza rabbi. Ini jangan-jangan Tuhan nih, ya. Lantas kemudian apa? Summa afala. Summa qala falamma afala. Kemudian bintang ke bintang itu tenggelam dengan sendirinya karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Qala, saya berkata. Dalam ayat ini Allah katakan dengan tegas, la uhibbul afilin. Saya enggak pengen Tuhannya itu tenggelam. Yang dibutuhkan siapa? Yang dibutuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pengen nyari siapa sih Tuhan yang sebenarnya. Qala la uhibbul afilin. Saya enggak suka sesuatu yang tenggelam. Tegas Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas kemudian apa? Falamma ra'al qamar. Kemudian Allah perlihatkan, Allah nampakkan yang namanya al-qamar bazighan. Lantas kemudian dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, qala hadza rabbi. Nih Tuhan. Lantas kemudian apalagi? Summa, kemudian apalah? Kemudian bulan itu tenggelam lagi dengan sendirinya. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi, ya, la akunanna minal qaumid dhalin. Saya enggak suka sesuatu yang tenggelam. Ya Allah, berikanlah kepadaku hidayah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. La qaumid zalimin. Jangan dekatkan diriku, jauhkan diriku, bebaskan diriku dari mereka orang-orang yang dhalin, sesat. Ya. Lantas kemudian apa? Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Lantas kemudian setelah bintang ke bintang tenggelam, muncul yang namanya bulan tenggelam lagi, dan dikatakan itu adalah Tuhannya Nabi Allah Ibrahim. Lantas Nabi Allah Ibrahim diperkenalkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat yang namanya hadirnya matahari. Ya, hadirnya matahari. Falamma ra'a syamsa qala hadza rabbi qala hadza akbar. Di Tuhan saya. Kenapa? Hadza akbar, karena ini lebih besar. Lantas kemudian Allah tenggelamkan lagi itu yang namanya matahari, ya. Falamma afala afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Saya nggak pengen, dan saya pengen membebaskan diri dari satu bentuk kemusyrikan ini. Dalam ayat selanjutnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fadaras samawati wal arda hanifan wa ana minal musyrikin.
Wa ma ana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan lewat ayat ini, pembelajaran pertama buat kita, bahwasanya dalam pencarian Tuhannya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencari jejak Tuhannya di mana? Lewat adanya malam. Malam udah gelap, datang bintang bukan Tuhannya, datang bulan bukan Tuhannya, datang matahari bukan Tuhannya. Lantas apa? Tegas dia katakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda wa ana awwalu muslimin wa ma ana minal musyrikin. Cukup aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan aku terlepas dari yang namanya orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Pak, ini kesimpulannya. Makna pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lewat Allah hadirkan bintang, lewat Allah hadirkan bulan, lewat Allah hadirkan matahari sebagai bentuk pembelajaran, dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam otaknya, pikirannya bekerja saat itu. Oh, ini adalah makhluk. Dan Al-Khaliq adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini, Pak? Jadi makhluk itu tenggelam, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang harus diyakini dengan keimanan. Allah Karim. Dia pengen terlepas dari yang namanya kemusyrikan. Baru dakwah diajarkan kepada azab. Kemudian sampailah dakwah ini dikisahkan dalam satu kisah ketika sebuah pesta terjadi, ya, di kerajaan Namrud. Bangsawan-bangsawan pada saat itu, penguasa-penguasa saat itu diterjemahkan dalam satu risalah yang lain, lagi ngadain berburu nasional kalau bahasanya, berburu bersama, lagi pesta. Keluar semua masyarakat saat itu, termasuk penguasa-penguasa, termasuk Namrud saat itu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan tegasnya, saya nggak bisa ngikut, saya lagi sakit. Kenapa? Ada maksud dan tujuannya. Dakwah ini mulai berjalan, ya. Dia datangi tempat peribadatan mereka, orang-orang ingkar kepada Allah, orang-orang yang musyrik pada saat itu. Berhala-berhala yang ada di dalam tempat peribadatan mereka, saat dimana ditinggalkan mereka mengadakan pesta di luar. Dalam bahasa riwayat saat itu adalah berburu bersama. Nabi Ibrahim masuk ke tempat peribadatan mereka. Mereka semuanya peribadatan mereka yang namanya patung berhala, dari yang kecil yang sedang dihancurin semua. Nabi Ibrahim dikenal dengan kampaknya, Pak. Dan kampaknya diletakkan di leher patung yang paling besar. Pulang mereka, termasuk penguasa-penguasa hebat di zamannya saat itu, Namrud termasuk di dalamnya, melihat kondisi berantakan tempat peribadatannya, patung-patung sesembahan mereka sudah dihancurkan, dan tinggal satu patung yang besar yang belum dihancurkan. Mereka tahu bahwasanya ini adalah pelakunya, tidak lain tidak bukan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, mari. Ya, kamu yang menghancurkan patung-patung berhala kami, Tuhan-Tuhan kami. Oh enggak. Yang ada terjadi adalah kampak ada di patung yang paling besar. Coba kamu tanyakan kepada patung yang paling besar. Nih, otak sudah mulai bermain. Ya, kalau kita orang-orang yang hebat dalam pemikiran akan bekerja saat itu. Apa kata penguasa-penguasa saat itu? Mana mungkin wahai Ibrahim, patung yang diam begitu bisa ngomong, bisa ngancurin berhala-berhala yang ada di dalam tempat peribadatan kami. Benar, kata Ibrahim. Kenapa patung-patung itu engkau jadikan berhala sebagai sesembahan, sebagai Tuhan kalian? Ini logikanya nih mulai main. Marah, murka, artinya Tuhan mereka diejek, dihina. Padahal logikanya nyambung saat itu. Apa yang terjadi? Nabi Allah Ibrahim, singkat cerita, kalau diceritain terlalu panjang pemaparannya. Maka diambillah, ini dalam satu riwayat dikatakan dibuat lubang yang paling besar. Kata penguasa-penguasa saja, bakar Ibrahim. Dibuat lubang yang paling besar, dipilih pohonnya, Pak. Pohonnya juga adalah pohon-pohon yang paling besar. Batangnya batang yang paling besar. Jarak antara lubang dengan orang yang menonton pada saat itu 40 meter dalam sebuah keterangan. 40 meter, Pak. Ibrahim diikat, lantas dilempar dengan yang namanya mejenik. Mejenik itu adalah satu alat seperti ketapel, dilempar. Syah. Sebelum dilempar, sebelum kejadian dibakarnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka pada saat itu malaikat angin datang. Wahai Ibrahim,
adakah kamu butuh pertolongan saya? Apa yang bisa saya bantu wahai Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Dengan tegasnya dia katakan, aku tidak butuh bantuan. Ya, amma ilaika fala. Ya, aku nggak butuh bantuan. Datang malaikat penjaga bumi, dikatakan lagi, kamu butuh bantuan wahai Ibrahim? Nggak perlu. Amma ilaika fala. Nggak butuh. Sampai yang namanya malaikat, penghulu malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, adakah yang bisa saya bantu? Tuh Pak, lihat Pak, ya, satu bentuk tawakal telah ditunjukkan dalam risalah ini. Bapak ngadepin masalah pernah nggak? Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilemparin kotoran manusia, dilemparin kotoran hewan, dilemparin batu. Nabi Allah Ibrahim dibakar. Bapak dibakar kagak? Dilemparin batu nggak pernah. Cuman dihina, difitnah orang aja ya. Ujiannya beratan mana Pak? Ujiannya beratan mana? Nah, nih belajar risalah ini. Ya, pembelajaran kedua di diri kita. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh malaikat Jibril, wahai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan? Oh, nggak penting. Amma ilaika fala. Aku nggak butuh bantuan. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Baiklah kalau begitu, maka mintalah kepada Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Amma ilaika fala. Aku nggak perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan konteks kalimatnya. Aku bagaimanapun keadaanku, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Untuk apa kita berdoa? Allah sudah Maha tahu. Amma ilaika fala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu akan hambanya. Dia katakan dengan tegasnya, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bes. Lihat, dalam satu catatan risalah ini, maka Allah hadirkan pula lewat risalahnya dalam ayat surat Al-Anbiya ayat yang ke-9, ya. Qulna, lihat, ya narukuni baradan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah tegas katakan, qulna ya narukuni baradan, dingin wahai api, wassalaman, selamatkan, ala Ibrahim. Lihat, Allah dalam ayat ini bicara dengan dua kalimat. Ya narukuni baradan, wahai api, dingin. Wahai api, selamatkan. Siapa yang diselamatkan oleh Allah? Tidak lain tidak bukan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuh Pak, bingung Pak. Orang-orang yang duduk, yang lihat keadaan pembakaran Nabi Allah Ibrahim, ini keringnya kayu, itu dalam riwayat yang lain itu 40 hari Pak. Pembakarannya terjadi. Yang terbakar apanya? Ikatannya. Kalau saja Allah katakan kulna ya narukuni bardan, tanpa ada selamat, Ibrahim kesian dengan kedinginannya, dia akan susah dengan kedinginan. Tapi dikatakan dengan kata-kata kalimat wassalaman ala Ibrahim. Jadi ada dua yang diungkap oleh Allah. Wahai api, dingin dan selamatkan Ibrahim alaihis. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihis. Ini belum selesai nih Pak. Waktunya udah habis. Target saya sebenarnya sampai ketemu kurban, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini keadaan. Tapi lanjut nanti insya Allah ya. Insya Allah. Selesai terjadi pembakaran ini, Ibrahim keluar dengan selamat. Ibrahim tidak terbakar. Yang terbakar apanya? Tali pengikatnya aja. Itu kurun waktunya 40 hari kok. Orang-orang pada nungguin. Di sana ada yang kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak orang-orang yang masih tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kita hari ini, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Kita orang jamaah Masjid Baitur Rahmat, nggak usah lagi nyari Tuhan. Ya, nggak usah. Lewat penciptanya aja. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang mau berpikir. Nih kita nggak usah nyari Tuhan dah.
Cukup dengan ciptaannya aja. Oh, ada langit, berarti ada yang memiliki, ada menguasai. Oh, ada bintang ke bintang, ada bulan, ada matahari, berarti ada yang menguasai. Semuanya makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Izzat. Ya, pembelajaran kita. Yang kedua, hikmah di balik semua risalah yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada saat pembakaran adalah tidak lain tawakal ala Allah. Orang yang beriman meningkat menjadi orang yang takwa. Ujungnya dia harus tawakal. Bapak dihina, bapak diejek, udah serahin aja sama Allah. Ya, nggak bakalan turun harga diri bapak dihina orang. Ya, nggak bakalan ada orang yang mau merendahkan kita sampai orang udah bosan ngerendahin kita. Ya, karena Allah yang jaga kita. Udah gitu aja, nggak usah peduli. Ya, banyak orang yang akan menjatuhkan kita, banyak orang yang akan menghina kita, bahkan banyak orang yang akan menghancurkan kita. Tapi kalau respect kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat tentang iman kita, tentang takwa kita, berujung pada tawakal. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Sama risalah ini dijalankan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika banyak serangan, ketika perang. Allah banyak hadirkan yang namanya pertolongan. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kapan tuh Bapak baca saat itu? Doa itu. Nih, saya kasih kunci ini. Bapak mau berangkat keluar rumah. Jiwa Bapak ada dalam genggaman Allah. Tahu nggak Bapak bakal terjadi apa? Kita nggak akan tahu. Ya, makanya keluar rumah Bismillah. Bismillah biniyatil ibadah. Apapun yang Bapak kerjakan menjadi nilai ibadah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak naik kendaraan, baca doa Bismillahi majroha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Tutup Pak kalimat doa ketika Bapak keluar dari rumah dengan kata Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Oh, ternyata doa itu setiap hari kita baca. Siapa yang bisa baca? Tidak lain orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Kalau nggak ada ilmunya baca nggak kira-kira, saya tanya? Hah? Bapak ngalami masalah, ya, bertubi-tubi masalah. Pernah nggak Bapak ngucapin Hasbunallah ni'mal wakil? Pernah nggak? Enggak. Ya Allah, bagaimana solusinya? Jangan khawatir Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang beriman, siapa orang yang bertakwa, ketika dia menghadapi masalahnya, maka Allah datangkan solusi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Allah kirim. Ilmu hari ini cukup doa aja Pak ya. Banyak sebenarnya yang saya sampaikan, tapi tetap terus belajar, ya. Jangan pernah berhenti. Siapapun yang memberikan ilmu, insya Allah mantap. Ya. Kalau Bapak sudah bosan sama saya, udah bilang aja, ya. Kalau masih cinta, ya udah Pak, masih terus cinta, ya udah, alhamdulillah, masih dibutuhkan ilmunya. Ya, mudah-mudahan kita semua panjang umur. Sampai Allah berikan satu kemuliaan buat kita. Hidayah Allah hadirkan, ampunan dosa Allah kasih, dan Allah angkat derajat kita dengan kemuliaan. Jadi orang biasa tapi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang hebat itu berapa? Ya. Kalau tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya satu, ketika kita menjumpai masalah, maka katakan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah bosan Pak Ustaz baca kitab tapi nggak ada pertolongan, udah sabar ya. Nanti insya Allah dalam pembahasan sholat semuanya kita bahas insya Allah. Inilah bagian dari cerita perjalanan hidup manusia. Mudah-mudahan Allah jadikan pembelajaran kita hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita terima, diampuni dosa kita, terus Allah beri hidayah buat kita, terus Allah beri petunjuk buat kita. Selamat, bahagia, sejahtera dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma abnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.